Baik, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Kesempatan kali ini kami akan membagikan beberapa analisis kami terhadap beberapa emiten yang berpotensi untuk naik dalam rentang waktu 1 minggu ke depan. Sifatnya swings, layak untuk di-hold seperti itu. Namun sebelumnya, harapan saya rekan-rekan sekalian sudah menghabiskan atau mempelajari analisis teknikal yang ada di playlist, karena ini merupakan modal kita di dalam menganalisis emiten-emiten tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam tradingview.com. Terlebih dahulu kita menganalisis IHSG, karena minggu lalu mostly kita entry di emiten-emiten yang blue chip. Jadi ini erat kaitannya dengan IHSG kita. Jadi kalau kita lihat pada chart, IHSG masih konsolidasi, masih berada di dalam pola rectangle-nya atau masih di area sideways-nya gitu. That's why juga kemungkinan besar emiten-emiten blue chip ini harganya tidak kemana-mana gitu, karena IHSG kita masih cenderung sideways seperti itu. Itu untuk IHSG. Jadi langsung aja kita masuk terhadap kemajuan dari emiten-emiten yang telah kita milih pada minggu lalu. Yang pertama adalah SOHO. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, emiten ini cukup volatil. Di hari Senin dia sebenarnya sudah hampir mencapai area TP-nya kita. Tapi saat ini justru malah mendekati area cut loss gitu. Bagi rekan-rekan yang sudah TP, beruntung gitu. Jadi untuk SOHO saat ini kita asumsinya kita hold. Saat ini harganya berada di area 7.700 gitu. Kita masuk di area 7.400 dan minus sekitar 4%-an gitu apabila di hold. Sebenarnya kemarin sudah mendekati area TP gitu. Dan seperti yang saya katakan, emiten ini cukup volatil, jadi tidak layak untuk di hold. Teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk cut loss gitu, karena jangan berharap pada suatu emiten. Yang kedua, MARK. MARK harganya kemarin Jumat ditutup di harga 1.250. Emiten ini juga sempat naik, dan kalau kita lihat pada chart masih di area masih pada tren up, masih pada uptrendnya seperti itu. Jadi untuk MARK itu kita minus sekitar minus 1%. Yang ketiga adalah KLBF. Kita entry di harga 1655, kemudian di penutupan terakhir itu di harga 1695. Jadi floating profitnya kita sekitar 2% seperti itu. Dan ini juga masih layak untuk kita hold karena masih berada pada tren bullish-nya seperti itu. Emiten yang keempat adalah JVFA. Emiten ini kita entry di harga 1775, kemudian stop loss-nya kita di harga 1685. Jadi emiten ini sudah menyentuh stop loss-nya kita atau sudah close di area stop loss-nya kita, maka kurang lebih minusnya kita itu sekitar 5% dan ini sudah kita cut loss. Kemudian BBNI, saham yang kelima, ini masuk di area 7.075 dan saat ini harganya di 7.100 dan kita profit sekitar 0,3%. Ini berhubungan dengan IHSG tadi, karena IHSG juga tidak kemana-mana, harganya juga cenderung sideways dan ini masih layak untuk kita hold. Begitu juga dengan BBCA, kita floating profit sekitar
2,61% masih layak untuk kita hold. Dan kemudian BBRI saat ini harganya 4180 minus sekitar 0,24. Ini terbilang angka yang masih kecil bagi BBRI gitu. Jadi ini masih sangat layak untuk kita hold untuk 1 minggu ke depan. Inilah perkembangan emiten-emiten yang kita analisis pada minggu lalu. Saat ini kita akan masuk ke beberapa emiten yang telah kami screening dan layak untuk dipertimbangkan, dan Anda analisa kembali apakah ini cukup berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama ada TPIA, kedua Cobex, Elsa, Arto, Befits, dan juga Cepin. Yang pertama TPIA. Nah, di chart ini terlihat jelas bahwa TPIA telah menembus rectangle pattern-nya. Di sini dia membentuk rectangle pattern dan telah tertembus. Di sini juga terlihat jelas dia akan melanjutkan, akan melakukan yang namanya trend bullish seperti itu. Jadi ini layak untuk kita entry dengan asumsi dia akan naik karena sudah menembus rectangle pattern. Dan di sini juga kita pasangkan price reward yang sangat proporsional 3,3 dan target profit di area resisten dan stop loss-nya di area pattern-nya untuk jaga-jaga apabila dia false breakout atau kembali lagi ke dalam pattern tersebut itu. Sekali lagi untuk trading plan ini saya bagikan di dalam grup Telegram. Emiten yang kedua adalah Cobex. Sebenarnya ini bukanlah pattern double bottom, karena double bottom itu sesungguhnya seharusnya diawali oleh downtrend gitu. Jadi ini sebenarnya hanya analisis secondary saja, pendukung saja gitu. Sebenarnya saya menggunakan analisis support dan resisten dalam hal ini gitu. Terlihat jelas di sini sudah berada di area resistennya gitu. Nah, di sini kita jangan langsung entry. Saya rasa ini masih bisa menembus support resistennya, bisa menembus resistennya karena volume yang tinggi dan MACD dan garis MA yang sangat support gitu. Jadi jangan langsung masuk, tunggu dulu dia benar-benar menembus area resistennya di 3110. Jadi titik entry yang saya sarankan itu di 316 dengan trading plan seperti ini dengan target di area resisten dan risk reward ratio yang sangat proporsional yaitu 4,3 dan stop loss-nya sangat minim, itu tipis di area resistennya ini untuk jaga-jaga akan terjadi yang namanya false breakout. Emiten yang ketiga adalah Elsa. Kalau kita lihat pada chart, emiten ini akan mendekati area supportnya di 250. Jadi tetap juga karena ini sifatnya swings dan saya uploadnya sekali seminggu. Jadi untuk hari Senin jangan langsung entry, tunggu dulu dia mendekati area supportnya. Jadi kita memakai analisis buy on support di sini di area 250 seperti itu. Dan saya sarankan rekan-rekan tonton cara beli saham, telah ada di video saya. Ada 3 tips untuk entry-nya. Saya sarankan rekan-rekan untuk tonton juga bagian itu. Nah, apabila sudah menyentuh area support ini, maka rekan-rekan bisa entry sesuai yang saya ajarkan di video tersebut, seperti itu. Nah, jika dia sudah menyentuh ini, maka boleh entry dengan trading plan sedemikian, buy on support dan sell on resistance nantinya dengan risk reward ratio yang sangat proporsional 4,4 itu. Stop loss-nya kita buatkan tipis untuk jaga-jaga dia akan jebol support-nya. Demikian analisis untuk emiten Elsa. Emiten yang keempat adalah Arto atau Bank Jago. Terlihat jelas di chart ini saya gambarkan bahwa emiten ini membentuk yang namanya
inverted head and shoulders gitu. Jadi besar kemungkinan ini akan melanjutkan uptrend-nya seperti itu. Jadi terlihat jelas juga neckline-nya sudah tertembus di sini. Dan di sini terjadi yang namanya pullback. Pullback dan Jumat kemarin konfirmasi akan melanjutkan uptrend gitu. Jadi telah terjadi pullback dan kembali hijau di Jumat kemarin. Ini artinya konfirmasi akan melanjutkan uptrend atau akan melanjutkan trend bullish untuk kedepannya gitu. Dengan trading plan yang sangat proporsional dengan risk reward rasionya 2,05. Target yang saya buatkan berdasarkan pola inverted head and shoulders ini, rekan-rekan. Kembali lagi untuk trading plan saya bagikan di channel Telegram. Emiten yang kelima adalah BVIC atau Bank Victoria International. Emiten ini akan mendekati area supportnya di 165, saat ini harganya 170. Itu merupakan area supportnya dan kemungkinan akan mantul di area support tersebut. Mengapa? Karena kalau kita lihat pada chart, ini merupakan area supportnya kalau di sini yang akan banyak permintaan, area demand-nya di sana gitu. Kita backtest ke belakang, ini merupakan area demand-nya gitu. Di area sini. Kurang lebih di area 165 sampai 152. Itu merupakan area demand-nya emiten ini, seperti itu. Jadi rekan-rekan silakan tunggu di area 165, entry-nya 165 dengan stop loss-nya kurang lebih belasan persen, 11 atau 12% ini. Siapa tahu jaga-jaga dia akan konsolidasi atau konsolidasi di area demand-nya ini gitu. Namun apabila area demand-nya ini tertembus, dua garis ini tertembus, maka stop loss kita menyentuh dan itu artinya harus cut loss seperti itu. Namun jangan khawatir, ini risk reward-nya cukup proporsional di mana 4,8 gitu. Artinya cukup proporsional. Apabila ini berhasil mantul, maka kita bisa take profit di area 261 gitu. Kita membuatkan stop loss dan target profit yang cukup proporsional. Terlihat dari risk reward rasionya gitu. Demikian untuk saham BVIC. Jadi jangan langsung entry, tunggu di area 165 baru kita bisa entry gitu. Emiten yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah Cepin. Jika kita lihat pada chart penutupan Jumat kemarin, dia telah menembus area supportnya gitu. Telah menembus area support. Jadi kita bisa entry di area 16175 dengan stop loss yang cukup ketat. Untuk jaga-jaga ini merupakan false breakout seperti itu. Dengan area TP di area resistannya gitu. Dengan risk reward yang cukup proporsional juga, yaitu sekitar 5. Nah, strategi untuk Cepin ini yang kita gunakan adalah buy on support and sell on resistance gitu. Dengan trading plan yang demikian. Saya buatkan pilihkan emiten-emiten dengan risk reward yang cukup proporsional rekan-rekan. Jadi sekitaran 3, 2, bahkan sampai 5 gitu. Tidak ada yang 1, jadi walaupun pada akhirnya nanti kita harus cut loss, itu cut loss yang tepat atau cut loss yang proporsional gitu. Karena risk reward rasionya itu sangatlah proporsional. Dan sangatlah bijak kita buatkan trading plan-nya. Untuk trading plan-nya ini, kembali lagi saya ingatkan, dibagikan di dalam channel Telegram. Saya rasa demikian, ada 6 emiten yang cukup berpotensi dalam 1 minggu ke depan, dengan syarat-syarat yang telah saya berikan. Ada yang harus ditunggu terlebih dahulu, atau ada yang harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Silakan didengarkan secara cermat, jangan langsung di-HK saja. Begitu. Saya rasa demikian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.